Bismillah, kita mulai. Hedon itu secara umum biasanya didefinisikan pandangan bahwa hidup ini untuk senang-senang. Jadi pandangan bahwa nilai yang namanya kesenangan itu yang paling penting dalam hidup ini. Kata-kata hedonisme itu ya dari bahasa Yunani, hedonismos, yang akar katanya hedon. Nah, itu kesenangan. Di seorang hedonis itu orang yang hidup pokoknya nyari seneng saja, tidak mau tidak seneng. Dan itu nanti luas definisinya. Tidak sesederhana kita mendefinisikan bahwa ini hanya orang yang pingin foya-foya saja. Apa ada orang itu yang tidak ingin senang hidupnya? Pak, saya pingin hidup nyari susah. Gitu ya tidak ada. Secara fitri orang itu ya nyari, ingin hidup itu senang. Hanya saja nanti definisinya tentang senang, jangkauan kesenangan yang dia inginkan mungkin beda. Itu akar katanya. Nanti ada lawan katanya. Kalau hedonisme itu lawan katanya hedonfobia. Hedonfobia itu kebalikannya anak-anak hedon ini. Kalau hedonfobia itu orang yang takut dengan kesenangan. Mungkin ada ya orang yang kalau pas seneng-seneng dia malah khawatir. Wah, ini aku lagi seneng ini. Biasanya sebentar lagi susah ini. Karena hidup ini muter. Jadi dia tidak bisa menikmati. Waktunya bahagia dia malah sedih. Kenapa kok sedih? Pak, setelah bahagia itu kan biasanya kesedihan, Pak. Jadi saya tidak terlalu bisa menikmati seneng-seneng ini. Karena pasti nanti hasil akhirnya ya nanti sedih lagi. Yang lain ketawa dia nangis. Atau kalau ada teman-temanmu ketawa, wah kamu ketawanya keras sekali. Ingat-ingat saja nanti sebentar lagi mesti nangis. Nah, ada kan yang pakai teori itu. Ini jenis hedonfobia. Atau ada orang yang memang tidak bisa ngalami seneng. Namanya anhedonia. Anhedonia itu orang yang tidak bisa seneng. Dia tidak peka terhadap kesenangan. Ya mungkin pakai bahasa agama, mungkin orang yang sulit bersyukurnya. Hari ini mungkin banyak juga orang yang tipe-tipe anhedon ini. Di hidupnya isinya tiap hari mengeluh saja. Dapat kenikmatan apapun dia sambat. Jadi membaca hidup ini dari sudut negatif. Kebalikan ekstrimnya yang hedon. Kalau yang hedon ya moco urip iki pokoknya tujuannya seneng-seneng, ngapain sih susah-susah. Ayo seneng sajalah. Nah, itu anak-anak hedon. Baik, jadi secara definisi itu. Kategorinya nanti ada dua. Ada namanya hedonisme psikologis, ada namanya hedonisme etis. Hedonisme psikologis itu punya pandangan bahwa yang mendorong manusia melakukan apapun ada dua sebenarnya. Ingin mencari kesenangan dan menghindari ndak enak, ndak nyaman. Sebenarnya cuma itu. Teman-teman malam hari ini hadir di kajian ini, itu kan ingin mencari yang teman-teman inginkan dan membayangkan kalau sudah hadir di sini terus senang. Jadi yang menggerakkan itu selalu saja kata hedonisme psikologis itu motif ingin senang. Teman-teman melakukan apapun itu tujuannya pasti ingin senang. Atau menghindari susah, menghindari sulit. Jadi yang menggerakkan manusia, kata hedonisme psikologis itu motif ingin senang atau menghindari susah di segala levelnya. Alasan bisa dibikin belakangan. Kita bisa berlindung di balik aneka ragam dalil, aneka ragam argumen, tapi intinya kita nyari yang membuat kita senang, enak, nyaman, dan menghindar dari yang membuat kita tidak enak, sulit, susah. Ini namanya hedonisme psikologis. Jadi secara psikologis manusia itu begitu. Yang kedua ada namanya hedonisme etis. Kalau hedonisme etis ini ya nanti jadinya etika, sistem moral. Kalau dalam hedonisme etis itu berarti pertimbangan baik buruknya sesuatu itu dilihat dari menyenangkan atau tidak. Makanya namanya hedonisme etis. Saya melakukan sesuatu yang membuatku sengsara, membuatku sulit. Nah, ini
Kalau pakai hedonisme etis itu masuk kategori perbuatan yang tidak etis. Jadi perbuatan etis itu ya perbuatan yang menyenangkan kita atau menjauhkan kita dari rasa tidak enak, dari rasa sakit. Berarti apa? Lakukanlah segala yang membuatmu senang dan jauhilah segala yang membuatmu susah. Itu saja rumusnya hedonisme etis. Jadi ini rumus dasar dari hedonisme etis. Nanti kata hedonisme etis itu segala perbuatan itu sebenarnya ada dua nilainya. Ada nilai intrinsik, ada nilai instrumental. Nilai intrinsik ini nilai yang hakiki. Kalau nilai instrumental ini alat saja untuk nilai yang hakiki tadi. Misalnya kata kelompok hedonisme etis, satu-satunya nilai yang intrinsik itu kesenangan. Sementara nilai yang lain itu instrumen. Jalan saja, alat saja untuk menuju kesenangan. Misalnya HP ini kan alat untuk saya senang. Ada banyak hal yang menyenangkan saya dari HP ini. Berarti nilai HP ini sebenarnya nilai instrumental. Nilai hakikinya apa? Kesenangan. Kita melakukan apapun ini punya nilai, tapi namanya nilai instrumental karena dia bukan tujuan finalnya. Tujuan finalnya selalu saja kesenangan. Makanya pernah saya sampaikan itu kan orang itu sebenarnya lebih banyak disetir oleh senang dan tidak senang dari dirinya dibandingkan benar salah atau baik buruk yang ada ideal di kepalanya. Saya senang dulu, nanti argumennya belakangan. Jadi ini yang dimaksud tadi ya, dasarnya orang hidup ya semua nyari seneng. Ini kategori namanya hedonisme etis. Jadi, bermoral tidak, etis tidaknya sesuatu itu dilihat dari menyenangkan atau tidak, membawa kita jauh dari rasa sakit atau tidak. Ukurannya dua. Kenapa begitu? Karena hedonisme psikologis. Manusia itu segala tindakannya lebih sering terdorong oleh mencari kesenangan dan menjauh dari rasa sakit. Nah, kalau tadi makna idealnya, makna etimologisnya, kalau ini makna kekinian. Yang tadi saya bilang hedonisme itu sering dipandang negatif, itu biasanya makna kekinian ini. Mengapa sih orang memandang hedon itu negatif? Karena 5 ciri ini biasanya. Yang pertama, orang hedon itu punya kecenderungan egois. Egois itu pokoknya seneng, enak, nyaman menurutku. Peduli amat orang sukanya apa. Yang kedua yang sering dikeluhkan dengan perilaku hedon tentu saja materialisme. Kecenderungan hari ini orang hedon itu dilihat ya dia ingin nyari seneng-seneng level materi. Tidak mungkin kalau hari ini orang disebut hedon itu wah kamu kesenangannya kesenangan spiritual, ya pasti tidak begitu. Selalu orang yang disebut hedon itu hari ini yang sifatnya materialistik. Kemudian yang ketiga yang disebut hedon itu biasanya konsumerisme. Orang merasa eksis ketika mengkonsumsi sesuatu yang paling update, yang terbaru, yang paling elit, yang paling mewah. Pokoknya ingin mengkonsumsi apa. Kalau di pikiran kalian, yang kalian pikirkan, Pak saya ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu. Ingin ini, itunya itu isinya hal-hal materi yang sifatnya konsumtif. Kemungkinan kalian punya bakat hedon. Ya memang kurang modal saja sayangnya. Jadi kalau ada uang mungkin kalian ngalah-ngalahi yang sekarang pamer segala macam kemewahan itu. Cuma ya terbatas saja modalnya. Kemudian yang ketiga ekstravagan. Ekstravagan itu mungkin makna mudahnya boros. Yang kalian kejar biasanya bukan kebutuhan, tapi gaya, tapi status dan lain sejenis itu namanya ekstravagan. Orang yang hidupnya boros.
Dan tentu saja yang terakhir superficial. Superficial itu dangkal, melihat segala sesuatu hanya dari tampilannya saja, luarnya saja. Jadi hari ini orang yang disebut hedon itu secara umum dimaknai yang pertama orang yang egois, yang kedua materialistik, yang dia lihat level materi, yang ketiga konsumerisme, berhubungan dengan apa yang kita konsumsi, fokusnya pada konsumsi saja. Yang keempat boros, ekstravagan, tidak taktis penggunaannya. Dan yang terakhir superficial. Superficial itu melihat yang dangkal-dangkal saja. Ini namanya orang hedon. Ini kalau pakai bahasa agama ya wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Jadi kalau katanya Al-Quran kan kehidupan dunia itu kesenangan yang menipu. Nah berarti kalau kita gayanya semacam ini, kita termasuk orang yang tertipu.